Sambutlah pembawa acara kita kembali, Edwin dan Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah kedatangan tamu-tamu istimewa karena telah hadir bersama kita yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mulyaman D. Haddad. Selanjutnya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Ibu Nur Haida. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Ito Warsito. Kemudian Komisaris dan Direksi SRO dan juga Bapak Jaya Suprana selaku pendiri dari Museum Rekor Indonesia. Di sini yang hadir pejuang-pejuang muda Indonesia yang berinvestasi dari muda untuk pembangunan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah laporan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Dengan hormat kami undang Ibu Nur Haida. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mulyaman D. Haddad. Yang terhormat rekan-rekan dari jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat para komisaris dan direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang terhormat para pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia, dan Asosiasi Emiten Indonesia. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di tempat yang baik ini, di siang hari yang cerah ini, pada acara peluncuran program Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal, atau kita istilahkan dengan Genta Pasar Modal. Pertama sekali saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara ini, dan tentu kepada hadirin sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu dan turut hadir dalam acara ini. Pada kesempatan pembuka ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal 2014. Hal yang melatar belakangi lahirnya program Genta Pasar Modal ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pasar modal di Indonesia. Atas dasar hal ini, maka PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, dan juga Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia, serta Asosiasi Emiten Indonesia, dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta tentunya media partners, merancang suatu program yang dinamakan Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal. Genta Pasar Modal ini diharapkan menjadi suatu gerakan yang menumbuhkan kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap investasi di pasar modal Indonesia. Genta Pasar Modal akan membekali masyarakat dengan pemahaman bahwa investasi di pasar modal dapat menjadi alternatif investasi yang unggul. Genta Pasar Modal ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga seluruh sumber daya manusia di pasar modal. Selain itu, anggota bursa dan manajer investasi dapat memanfaatkan dengan adanya peningkatan jumlah investor, juga meningkatkan nilai transaksi di pasar modal. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar modal Indonesia, Genta Pasar Modal akan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan agar masyarakat Indonesia dapat menikmati keuntungan yang dihasilkan oleh pasar modal Indonesia. Program ini akan melibatkan berbagai perguruan tinggi, juga anggota bursa dan manajer investasi, emiten, dan media cetak lain, serta fokus pada peningkatan literasi pasar modal. Dapat juga kami laporkan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa bahwa fokus pada peningkatan literasi pasar modal akan berupa edukasi dan sosialisasi dalam bentuk edukasi publik, sekolah pasar modal, forum calon investor, pameran pasar modal, dan juga edukasi melalui sosial media. Target peserta dalam kegiatan ini beragam, yaitu mulai dari mahasiswa dan juga dosen dari universitas di seluruh Indonesia, praktisi bisnis seperti karyawan emiten yang memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan, dan juga tentunya kepada pengusaha, profesional, pegawai negeri sipil, bahkan juga ibu rumah tangga, dan juga kalangan komunitas yang punya latar belakang berdasarkan hobi misalnya atau juga profesi. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, peluncuran kegiatan Genta Pasar Modal hari ini dihadiri oleh tidak kurang dari 5.000 mahasiswa. Jadi ini sangat luar biasa. Tepatnya 5.066 mahasiswa yang berasal dari 27 perguruan tinggi dan semua
adik-adik mahasiswa yang berada di sini saat ini sudah menjadi investor di pasar modal? Rekor kita yang sangat luar biasa ini juga pada hari ini akan dicatat dalam buku rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Untuk rekor penciptaan investor pasar modal terbanyak melalui satu program, yaitu Genta Pasar Modal. Dan nanti akan ada juga rekor pertemuan investor pasar modal terbanyak di Indonesia. Ini adalah pertama kali kita mengumpulkan investor dalam jumlah yang sangat banyak. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, dari program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan bersama dengan 30 mitra penyelenggara Genta Pasar Modal, sampai dengan 31 Oktober 2014, tercatat sebanyak 51.192 investor baru, yaitu investor yang punya SID atau investor saham, dan sebanyak 37.205 individu yang menjadi investor reksadana. Selain program sosialisasi dan edukasi di atas, pada hari ini akan diperkenalkan juga tagline dari program Genta Pasar Modal, yaitu cerdas investasiku, cerah masa depanku. Dan nanti ada juga peluncuran produk sahamku sebesar 100.000 dan reksadanaku sebesar 100.000. Sehingga dapat terjangkau secara lebih luas dan dapat menumbuhkan minat investasi masyarakat. Dan nanti juga akan ada jingle, logo, dan maskot Genta Pasar Modal. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, dan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, sebelum menutup laporan ini, perkenankan kami menyampaikan selamat kepada para investor baru pasar modal Indonesia. Selamat datang pada wahana investasi pasar modal Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memajukan pasar modal Indonesia ke depan, dan berharap adik-adik mahasiswa yang sekarang berinvestasi mungkin masih dalam jumlah tidak terlalu besar, kami harapkan menjadi investor-investor unggul di pasar modal Indonesia dalam waktu-waktu mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mulyaman D. Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang terhormat anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para direksi SRO, direksi anggota bursa, manajer investasi dan para emiten, para pengurus asosiasi di pasar modal, para mahasiswa dari berbagai macam universitas dan perguruan tinggi, serta undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita hadir pada acara yang sangat penting ini, di tempat yang sangat penting ini, pada acara peluncuran Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
kehadiran Bapak Wakil Presiden di tengah-tengah kepadatan tugas dan kegiatan lain merupakan cerminan dukungan beliau terhadap upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap sektor pasar modal Indonesia, khususnya di dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pasar modal di Indonesia telah lahir sejak abad 19, di mana pada tahun 1912 didirikan cabang Bursa Efek di Batavia. Pasar modal Indonesia dalam perjalanannya kemudian mengalami pasang surut. Sejak berakhirnya kependudukan Belanda hingga masa Orde Lama, pasar modal Indonesia akhirnya diaktifkan kembali pada tanggal 10 Agustus tahun 1977 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1976. Hingga sekarang pasar modal kita telah berusia sejak diaktifkan kembali 37 tahun sejak diaktifkannya kembali pasar modal kita. Pasar modal Indonesia saat ini telah berkembang menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang sangat penting di dalam mendukung pembangunan nasional. Selama 4 tahun terakhir, rata-rata nilai penerbitan saham di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 57,4 triliun rupiah. Sementara nilai penerbitan obligasi telah mencapai 233,4 triliun rupiah. Kondisi yang sama juga terjadi di berbagai negara, di mana sektor pasar modal telah berkembang pesat menjadi salah satu sumber pembiayaan utama yang pertumbuhannya bahkan melebihi pertumbuhan pembiayaan oleh perbankan. Perkembangan pasar modal Indonesia sepanjang 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tingginya pertumbuhan indeks harga saham gabungan atau IASG dan kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan indeks harga saham mencapai 18%, merupakan salah satu yang terbaik di kawasan Asia, lebih tinggi daripada apa yang kita saksikan di Jepang, di Singapura, dan di Malaysia. Demikian pula dengan kapitalisasi pasar yang tumbuh signifikan, di mana pada tanggal 11 November 2014 kapitalisasi pasar saham telah tercatat sebesar 5.033 triliun rupiah. Hampir mencapai 55% dari GDP Indonesia tahun 2013. Namun meskipun tumbuh signifikan dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang rasionya dibandingkan dengan GDP-nya mencapai 160%, atau Singapura yang telah mencapai 260%, rasio yang kita miliki masih terbilang kecil. Sementara itu jumlah emiten kita sepanjang 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh 5% per tahun. Per November ini jumlah emiten kita telah mencapai 501 emiten, baik emiten saham maupun emiten surat utang korporasi. Meskipun jumlah emiten tersebut masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN seperti Malaysia yang jumlah emitennya sudah mencapai 905 dan Singapura sudah mencapai 767 emiten, namun pertumbuhan emiten kita tertinggi di kawasan ini. Di beberapa negara jumlah emiten relatif tidak berubah
Seperti di Singapura hanya 0,1%, bahkan di Malaysia jumlah emiten malah berkurang. Namun demikian, perkembangan pasar modal tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah investor dan peningkatan transaksi investor, terutama investor lokal atau investor domestik. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Berdasarkan data yang dimiliki oleh kita, saat ini jumlah investor di pasar modal Indonesia baru mencapai kurang dari 400.000. Jika dibandingkan dengan total masyarakat kelas menengah di Indonesia sebagai investor potensial di pasar modal yang mencapai saat ini kurang lebih 134 juta jiwa, jumlah investor di pasar modal Indonesia hari ini masih sangat kecil, yaitu hanya 0,3%. Masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan apa yang kita saksikan di tetangga kita, seperti Malaysia yang sudah mencapai 12,8% atau bahkan Singapura yang sudah mencapai 30%. Dari jumlah tersebut, jumlah investor domestik mencapai 97,4%, sementara sisanya 2,6% merupakan investor asing. Namun demikian, investor asing menguasai hampir 60% kepemilikan saham di pasar modal kita. Kondisi ini mengakibatkan kerentanan tertentu bagi pasar modal kita terhadap perilaku dari para investor asing. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah para investor domestik atau investor lokal perlu terus untuk kita tingkatkan. Bapak Wakil Presiden, hadirin sekalian yang berbahagia. Berbicara mengenai upaya peningkatan jumlah investor pasar modal Indonesia, tidak dapat dipisahkan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap pasar modal Indonesia dan peningkatan basis investor domestik, baik dari sisi kuantitas maupun kapasitas investor domestik. Berdasarkan survei yang kami lakukan, baru sekitar 22% masyarakat Indonesia yang benar-benar paham mengenai industri keuangan. Sementara itu dalam kategori latar belakang pendidikan, hasil survei mengatakan bahwa baru 56% lulusan perguruan tinggi dan 36% lulusan sekolah lanjutan memiliki pemahaman yang memadai mengenai seluk-beluk industri keuangan. Dari survei ini juga terungkap bahwa informasi mengenai sektor perbankan masih mendominasi tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara tingkat pengetahuan atas produk layanan yang ada di pasar modal masih sangat rendah, hanya sekitar 4% dengan tingkat pemanfaatannya kurang dari 1%. Sebelum saya laporkan strategi peningkatan jumlah basis investor domestik di pasar modal Indonesia, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai potensi domestik investor yang ada di Indonesia, terutama masyarakat kelas menengah serta kelompok pelajar dan mahasiswa Indonesia. Bank Dunia sudah melakukan penelitian dan menyebutkan bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 56,5% dari total penduduk. Jika pada tahun 2003 jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori kelas menengah baru mencapai 81 juta jiwa, pada tahun 2012 jumlah kelompok menengah sudah berkembang menjadi 134 juta jiwa atau tumbuh sebesar 65% hanya dalam waktu 9 tahun. Masyarakat kelas menengah Indonesia sering diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang memiliki variasi dalam pemenuhan gaya hidupnya,